Jackson. Yo, what up, geng? Hari ini aku akan nge-reaction karya dari kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah membuat karya. Ada beberapa karya yang kalian sudah kirim dan hasilnya bagus-bagus banget. Aku juga sampai hari ini masih menunggu karya dari kalian. So, sebelum itu, seperti biasa, mari kita intro. So, jadi kita akan mulai dari karya yang pertama ya teman-teman. So, kita lihat di sini ada karya dari _angga_wwreal. Di sini dia membuat sebuah robot tengkorak seperti cyborg ya teman-teman. Jadi di sini dia hanya menggunakan mungkin 4 warna. Aku di sini melihat 4 warna ya teman-teman. Jadi warna merah muda, warna putih, abu-abu, dan warna hijau. Nah, di bagian tengkoraknya ini sangat presisif ya teman-teman. Nah, jika kalian lihat gambarnya ini sangat balance ya teman-teman. Jadi yang dimana dia pakai headset di kedua bagian kanan dan kirinya bentuknya hampir sama. Jadi presisif sekali. Di sini aku juga melihat gradasi yang sangat bagus ya teman-teman. Jadi dia menggunakan gradasi yang tebal tipis sama gradasi yang garis-garis. Nah, di bagian sebelah kanan tengkoraknya ini ada lighting ya teman-teman, seperti lighting yang di sini. Jadi kalian bisa melihat pantulan cahayanya dari sebelah kanan. Dan di bagian dalam materinya juga dia tidak memberi aksen kosong ya teman-teman. Jadi dia memberikan gradasi sedikit. Dan di bagian bawahnya kita lihat ada seperti kabel yang keluar, kabel berwarna hijau. Jadi sekilas dari sini kelihatan kayak cacing ya teman-teman. Jadi itu kabel. Dan gradasi pada bagian bawah tengkoraknya ini berwarna sedikit abu-abu ya teman-teman. Jadi di sini ada abu-abu agak terang dan gelap di ujung-ujungnya. Ada goresan gradasinya ya teman-teman. Jadi ada arsiran garis-garis. Cuman kalau dilihat dari jauh gradasinya masih kurang kelihatan. Dan di lehernya dia membuat seperti batu permata ya teman-teman. Jadi dia berhasil membuat kilatan seakan-akan batunya itu 3D ya teman-teman. Beginilah arsirannya. Jika kalian ingin membuat suatu hal yang berbentuk 3D, kalian bisa melihat arsiran dari sini. Jadi dari jauh aja kita bisa lihat dari aksen merahnya ini bisa memantulkan cahaya, dan dia memberikan suatu efek cahaya teman-teman. Jadi cahaya warna merah, lighting. Jadi seharusnya lightingnya ini bisa lebih terang lagi. Mungkin kalian bisa mewarnai sampai belakang backgroundnya. Mungkin aku kasih contoh seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada karya dari Breno. Nah, di sini langsung dia menggambar efek belakang pada backgroundnya. Jadi dia full ya teman-teman. Terlihat lebih bagus. Nah, kalau begitu kita lanjut saja next di gambar yang berikutnya. Kita langsung reaction dari gambar. Jadi nama Instagramnya Breno_u ya teman-teman. Kalian juga bisa lihat karya-karyanya itu sangat bagus-bagus banget. Dia juga sering bikin tutorial di YouTube. Cuman dia baru buat YouTube ya teman-teman. Nah, di sini dia menggambarkan Uzumaki. Nah, di sini dia meremix suatu karakter. Jadi karakter yang sangat berbeda ya teman-teman. Jadi dia berhasil membuat karakter aslinya itu menjadi sebuah karakter yang baru ya teman-teman. Di sini dia menambahkan Naruto-nya. Jadi rambutnya bagian sini panjang dan dia memakai anting-anting besar. Dan lalu membawa topeng Anbu dan membawa pedang. Ini seperti karakter baru ya teman-teman. Jadi sekilas seperti bukan Naruto, dan dia juga membawa gulungan pada belakang badannya. Nah, di sini lightingnya bagus banget, perfect banget ya teman-teman. Jadi lighting shadow-nya pada bagian kirinya itu sangat perfect banget. Dia memberikan warna biru toska atau hijau toska, sedikit hijau. Dan ada banyak hal yang baru dia tambahkan pada bagian Naruto ini, seperti dia tidak memakai ikat kepala pada bagian kepalanya, dan dia menggantikannya ikat kepalanya ditaruh di bagian kiri. Dan lalu kalian bisa lihat di sini dia membawa pedang. Seperti yang kalian tahu, Naruto di karakter aslinya tuh nggak bawa katana ya teman-teman, tapi di sini dia bisa menambahkan katana. Di sini kesannya si Uzumaki Naruto ini sangat gahar ya teman-teman, sangat ingin membunuh. Karakter yang sangat luar biasa yang dia bisa bikin. Dan di sini rambutnya kayak Minato ya teman-teman. Jadi rambutnya sedikit panjang di sebelah sini dan dia mengikatnya. Dan kalian juga bisa lihat di gambar ini dia menambahkan perban pada bagian hidung dan pipinya. Dan lalu juga dia memakai kalung seperti kalung biksu ya teman-teman. Di sini karakternya sangat bagus banget ya teman-teman.
Sepertinya di bagian bawah matanya juga dia memakai tato, ada logo Konoha-nya. Dia menuliskan kata mungkin free. Dan di sini kalian bisa lihat efek glow pada bagian pipinya ya. Dia membuat seperti bulatan-bulatan seperti itu. Dan teman-teman, dia menggambarkan efek shadow pada bagian rambutnya dan bagian pipinya. Itu berarti shadow dari topengnya teman-teman, topeng yang dia pakai. Di sini sangat rapi banget ya teman-teman. Jadi kalian juga bisa lihat bagian lighting di sebelah kirinya. Di sebelah kirinya ini rata ya, terkena lighting. Dia memberikan efek lain, tapi itu lighting yang sangat bagus banget. Jadi kelihatan banget di sana ada lighting lampu yang berwarna biru Tosca ya teman-teman. Jadi dia juga menulis mungkin Uzumaki di sini atau apa ya mungkin ya. Jadi maaf aku nggak bisa membacanya. Dan bagusnya lagi dia memberikan full gambar di sini ya, memberikan background pada belakangnya. Mungkin di belakangnya maksudnya dia menggambarkan seperti aura jahat ya teman-teman. Dan kalian juga bisa lihat dari gulungannya teman-teman. Di sini ada efek shadow seperti garis-garis ya teman-teman. Dan di gradasi talinya di sini juga nggak pakai gradasi yang tebal tipis. Dia langsung saja menggunakan gradasi yang beda warna ya teman-teman. Seperti misalnya orange muda, orange tua, dia langsung saja di skat seperti itu. Oh iya, kalian juga bisa cek Instagramnya, dan dia juga kadang bikin tutorial di YouTube cara membuatnya. So, jadi kita next aja dari gambar yang ketiga ya teman-teman. Dari gambar yang ketiga dari budaya_w. Nah, di sini dia menggambarkan grim yang sangat rapi ya teman-teman. Jadi ada efek glow pada bagian matanya. Dan catatannya ini juga sangat banyak teman-teman. Dan di bagian mulutnya dia membuat seperti jaritan. Dan dia memberikan balutan pada bagian lehernya. Tapi aku nggak tahu ya di sini dia memberikan pada bagian luarnya atau pada bagian dalamnya. Tapi dari lelehannya ini aku bisa lihat ini balutannya ada di bagian dalam ya teman-teman. Jadi di dalam bagian lelehannya tersebut ada balutan yang seperti ini ya teman-teman. Mungkin balutan seperti mumi ya teman-teman, mungkin. Wah, di bagian hidungnya juga ada jaritannya ternyata teman-teman. Wah, keren. Kenapa di bagian bawah hidungnya itu rata banget ya lelehannya ke samping sini. Bagian sininya dia memberikan shadow sedikit gelap. Bagian lehernya juga. Dan di sini di bagian balutannya teman-teman, dia memberikan efek shadow pada ujung-ujung balutannya. Di sini sih yang paling kelihatan pada bagian glow matanya teman-teman kalau kita lihat dari jarak jauh. Dan dia juga membuat satu logo mungkin ya teman-teman pada bagian bajunya. Dia juga memberikan efek petir, dan aku juga sudah pernah membuatkan efek petir seperti ini ya teman-teman. Linknya ada di atas teman-teman. Dan kita next saja dari gambar yang selanjutnya. Di gambar selanjutnya ada di Pratama 03_. Nah, di sini juga dia membuat zombie ya teman-teman, tapi zombinya ini seperti lelehan berwarna hijau, creepy sih teman-teman gambarnya. Dan di sini kenapa ya aku lihat, kalau aku melihat di bagian tanduknya itu kan ada efek seperti asap, mungkin asap ya, asap berwarna abu-abu nih. Kenapa aku lihat seperti itulah, mungkin seperti uap, seperti yang ada pada anime. Biasanya ada uap seperti keren. Seperti gear second-nya Luffy lah. Dan di bagian bawahnya mungkin ini darahnya pada bagian dalamnya keluar. Di sini dia membuat gradasi seperti zombie ya teman-teman. Ada banyak coretan yang dia buat. Mungkin dia menggunakan pen yang bercak-bercak itu ya teman-teman. Ini sih bagus arsirannya. Di bagian tanduknya juga dia memberikan warna abu-abu pada shadownya. Jadi di bagian mata polosan seperti ini ya teman-teman. Mungkin lebih bagus jika di bagian ujung-ujung matanya diberikan sedikit warna merah di bagian ujung sini dan di bagian ujung sini yang mungkin lebih bagus. Dan shadow di hidungnya ini nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Jadi dia menggunakan hijau tua seperti ini aja. Dan dia juga menggunakan hijau muda pada bagian ujung-ujung lelehannya. So, kita lanjut aja di gambar selanjutnya teman-teman, karena ada banyak gambar yang dikirim pada adik-adik kita yang sedang belajar membuat grim. So, di sini dari _yoga prastika. Jadi G di yoganya double A ya, sama K di belakang K-nya. Di sini dia membuat seperti apa ya? Dia membuat zombie, Susanoo, ular, apa sih? Robot, cyber.
ya digabungkan jadi satu ya teman-teman. Jadi ada grimnya di bagian lehernya, di bagian ungunya dia membuat grim, dan di tengkoraknya keluar grim dari matanya teman-teman. Creepy pale. Dan dia juga menggunakan efek petir ya pada bagian kanan dan kiri, seperti petirnya Raikage ya berarti ya teman-teman. Dan ini ularnya kenapa kayak gini sih? Dan dia bawa keris ternyata. Orang Indonesia ternyata nih teman-teman, bawa keris dia. Apa nih? Selendang nih dia bawa. So dia bawa apa nih? Penghargaan nih. Oke, nice. Cuman gambarnya kurang presisi ya teman-teman, dari garis-garisannya kurang rapi. Ya boleh lah. Mari kita next di gambar selanjutnya. So di gambar selanjutnya ada DD.73. Jadi dia menggambarkan Shinobi, siapa sini? Kakashi tapi menggunakan Rinnegan dan Mangekyo ya mungkin. Dan dia membuat topeng Anbu ya teman-teman, tapi kupingnya kenapa lebar sekali sih? Ini seperti kelinci ya teman-teman. Jadi sini nggak ada yang spesial ya, kecuali gradasi pada bagian maskernya, dan di dalam kulitnya juga ada seperti apa ya namanya, seperti pecah-pecah gitu ya teman-teman, seperti garis-garis seperti zombie lah, seperti mayat hidup. Wah, matanya hitam ya. Ini ada tensi sih, bukan ya? Oke. Nice. Di bagian topeng juga ada warna hitamnya, dan di topengnya itu ada logo kayak Senin ya teman-teman. Senin yang kayak punya Sakura yang Oke. Kita next di gambar berikutnya ya teman-teman. Jadi di gambar berikutnya masih ada orang yang sama yang tadi membuat gambar dari underscore Angga WW Real, tapi di sini dia membuat suatu barong ya teman-teman. Ini sih rapi banget barongnya. Apa nempa ya? Mungkin nempa ya. Kok bisa rapi kayak gini? Masih mungkin dia memang real membuatnya. So positif aja, mungkin dia memang real membuatnya, tapi ini rapi banget sih kalau memang bener real membuatnya tanpa menempa ya teman-teman. Jadi dia memberikan warna abu-abu pada giginya. So mungkin ini belum jadi, kita mungkin akan menunggu jadinya teman-teman. Mungkin di bagian kiri juga dia baru menebalkan, memberikan warna abu-abu, dan bagian bawahnya dia memberikan. Jadi kalian bisa cek Instagramnya di boom_office ya teman-teman. Jadi kita next di gambar berikutnya. So dari gambar berikutnya ada dari Yuri Oktora underscore. Jadi dia menggambarkan HP-nya ini meleleh teman-teman, menggunakan grim berwarna biru dan sedikit glowing diberikan pada ujung-ujung grimnya berwarna putih. So di sini dia menggunakan beberapa layar ya, 1, 2, 3, 4, 5. So kita lanjut di gambar berikutnya. Dari gambar berikutnya ada nama IG-nya rap.nabs ya teman-teman. Kalian bisa follow di sana, grimnya bagus-bagus banget loh. Jadi aku sudah cek Instagramnya, grimnya itu bagus-bagus banget ya, dan rapi banget. Kalian bisa lihat dari semua elemennya, dari backgroundnya. Jadi dia pikirkan dari background ya teman-teman. Jadi dia membuatnya itu sangat detail ya teman-teman. Dia membuat background, dia membuat rambut, dia membuat grim, dia membuat tengkoraknya. So di sini dia membuat rambut berwarna ungu dan memiliki beberapa gradasi. Di sini bergradasinya bagus banget. Jadi dia menambahkan warna putih pada bagian dalam gradasi yang paling dalam ya teman-teman. Jadi seakan-akan dia memberikan efek glow pada rambutnya. Ini sih keren banget. Jadi kalau kalian membuat satu gradasi, mungkin makin banyak makin bagus ya teman-teman. Jadi kelihatannya tuh seperti hidup ya teman-teman. Dan di bagian tengkoraknya pun dia memberikan gradasi yang sama persis seperti yang dia buat pada bagian rambutnya. Seperti gini ya teman-teman, abu-abu tua, abu-abu muda, yang lebih muda lagi, yang lebih muda lagi, dan terakhir pasti itu warna putih ya teman-teman. Jadi warna putih itu adalah warna terakhir dari gradasi. Jadi jika kita lihat dari jarak jauh, jadi gambarnya ini terlihat glow ya teman-teman. Ada efek cahaya gitu, mengkilat atau apalah namanya. Nah di sini dia membuat grim yang sangat berbeda teman-teman. Jadi grimnya itu meleleh ke samping. Jadi seakan-akan grimnya itu adalah kulitnya dia sendiri. Jadi di sini gradasinya sama ya tekniknya teman-teman. Membuat banyak gradasi, lebih dari 2 gradasi, yaitu 3 gradasi. Yang terakhir adalah warna putih. Jadi kalian bisa coba di rumah.
semua gradasinya dia seperti itu ya teman-teman, dari matanya juga seperti itu. Jadi jika kalian ingin belajar banyak gradasi, kalian juga bisa belajar dari sini ya teman-teman. Jadi nama Instagramnya adalah @rat_nabx. Jadi linknya juga ada di bawah teman-teman, jadi kalian bisa cek Instagramnya langsung. Oke, kita next dari gambar yang berikutnya teman-teman. Di sini ada gambar dari _yoga prastika. Jadi dia membuat apa nih ya? Dia membuat ular ya teman-teman. 2 ular, yang satu warnanya ungu, yang satu warnanya hijau. Dan di sini juga dia membuat grim yang gradasinya kayak nggak beraturan ya teman-teman. Jadi dia memakai masker juga. Jadi ularnya itu masuk ke dalam badannya, kepalanya, dan dia menggunakan sarung gun. Dan lalu dia menggambarkan, aku juga pernah membuat baju zirah ya teman-teman, seperti ini. Di sini ularnya seperti mada. Oh ya, di pedangnya juga ada efek petir ya teman-teman. Ya lumayan, tapi kurang rapi aja sih. Tapi dia juga di sini sudah memakai beberapa gradasi ya teman-teman. Cuman gambarnya aja kurang presisi. Sebenarnya ini bisa dibikin lebih bagus lagi jika dia bisa menambahkan banyak gradasi. Dan nggak cuma gradasi aja teman-teman, dari bentuk gambar, presisif gambar juga kita perlu. Dan jadi dia juga sudah menambahkan latar belakangnya teman-teman. Latar belakangnya berwarna oranye dan merah. Di sini juga ada efek glow pada bagian tubuh. Ya ini seperti ularnya Sasuke ya teman-teman, yang udah mati itu, ularnya Orochimaru sih. Oke, lumayan. Jadi kita next saja di Grim yang berikutnya teman-teman. Oke, dari Grim yang berikutnya ada DD_E_73. Jadi dia katanya sih baru belajar. Jadi ya gambarnya seperti ini ya teman-teman. Biasa aja sih. Ada gambar ular apa sih nih? Dan Grim ya. Kita next saja ya gambar berikutnya. Jadi seperti biasa, ini adalah gambar dari Ovang. Ya sering kali buat Grim ya teman-teman. Grimnya itu juga bagus-bagus banget dari part 1 sampai part yang ini. Dia tetap berpartisipasi membuat Grim. Dan di sini dia membuat fotonya Jun Bintang ya teman-teman. Jadi jika kalian nggak tahu Jun Bintang itu adalah artis Bali, penyanyi Bali. Dari mana ya ceritanya? Mungkin kita lihat dari backgroundnya teman-teman. Dia membuat background bulat. Apa sih namanya, seperti ini backgroundnya seperti gini ya, QB-nya dia teman-teman, hawa QB-nya dia teman-teman. Jadi dia menggambarkan sebuah monster yang dilapisi oleh baju cyborg, bukan, dilapisi oleh lengan cyborg. Dan ini kulitnya tebal dan wah, mengerikan sekali ya teman-teman, yang tajam-tajam dari gradasinya. Kalian bisa lihat dari bagian dalam matanya tuh seperti masih ada bagian dalam ya gitu ya teman-teman, yang ingin ditunjukkan pada gambar ini. Dan di sini juga iya, kulitnya bolong-bolong ya, tapi untungnya nggak ada ulatnya. Biasanya yang kemarin ada ulatnya, tapi sekarang nggak ada ya teman-teman. Oke, mari kita reaction dari atas kepalanya ya teman-teman. Jadi dia memberikan efek mata yang berbeda ya teman-teman. Di sini warna ungu, dan di sini seperti mata cyborg. Di dalamnya seperti ada mesinnya teman-teman, seperti ada lampunya. Dan lalu di bawah hidung ini apa sih, kumis ya? Mungkin. Di bagian depan telinganya mungkin ada tulang ya teman-teman. Dan tulangnya itu ada hiasan ukirannya seperti yang ada pada giginya, itu sama. Lalu dia memberikan efek bulat. Wah, ini sih keren banget sih. Dan lalu dia memberikan efek potion ya, potion atau racun, seperti warna racun pada bagian ujung-ujung. Mungkin ini pantulan dari mata yang sebelah kirinya, mungkin ya warna ungunya. Di sini terdapat pantulan ungu, beberapa pantulan di bagian bawah giginya juga ada, di bagian hidung dan pipinya. Kalian bisa lihat gradasinya teman-teman, ini epic banget sih. Gradasi di tulangnya, gradasi di kulitnya, dan warna hitam pada bagian ujung-ujung lekukannya ini ya, menegaskan bahwa ada bagian dalamnya teman-teman. Jadi seperti lekukannya itu lebih hidup ya teman-teman.
Kita lihat bagian kiri pada tangannya. Di sini dia membuat bajunya robek ya teman-teman. Dia ingin memperlihatkan bagian dalam bahunya. Di sini kulitnya itu seperti kotak ya teman-teman. Dan dia masih memberikan warna ungu pada ujung-ujungnya. Mungkin potion atau racun lah, lebih gampangnya seperti itu. Dan satu-satunya green yang aku lihat cuman ada pada bagian gelasnya ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian kanan pada tangannya. Di sini dia membuat tangan cyborg, tapi dia nggak membuat full tangan cyborg ya teman-teman. Jadi di separuh bagian ujung lengannya, jadi dia masih membuka atau ingin memperlihatkan pada bagian dalam tubuhnya ya teman-teman. Jadi cyborgnya ini rapi sih ya teman-teman. Ada gearnya, ada apa sih namanya, prade gitu loh ukir-ukirannya, dan ada tulang pada bagian bahu atasnya, ada bagian aksen bunganya juga ya teman-teman, dan leleh-lelehan racunnya masih ada ungu-ungunya itu ya teman-teman. Nah, kita ke bagian bawah. Di sini ada kabel ya, mungkin kabel yang kelihatan, sengaja diperlihatkan. Dia juga memperlihatkan seperti dalam mesin ya teman-teman, bagian dalam mesin. Di sini dia menambahkan sedikit gaya ukiran Bali ya teman-teman, seperti yang kalian bisa lihat pada ukiran-ukiran barongnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ya seperti itulah. Dan di bagian tangan juga masih ada efek racunnya. Nah, di sini seperti yang aku bilang tadi ya, masih ada ukir-ukiran Balinya ya teman-teman. Jadi ukiran seperti ini kalian bisa banyak temukan di barong atau rangda, ada hiasannya, pada perhiasannya. Dan di sini pada bagian depan tangannya juga ada tanduk ya teman-teman. Dia hanya memberikan pada bagian lengan kanannya. Dan di sini dia menggunakan jam yang berisi tulisan BM. BM itu artinya boom ya teman-teman. Itu adalah boom logo yang aku buat. Oh, nice banget ya teman-teman. Dari glownya dapat banget. Ujung-ujungnya dia memberikan aksen putih. Jadi kita lihat dari jauh, kilatan cahaya itu ada ya teman-teman. Dari efek shadownya juga ada ya teman-teman. Oh ya, aku tahu kenapa ada banyak aksen Bali, karena di sini orangnya juga orang Bali ya teman-teman. Dia pakai udeng, ada bunga di kepalanya. Dia juga memakai kamben poleng kalau orang Bali bilang. Dan dia juga tidak lupa menaruh aksen side-nya ya teman-teman, ovang. So, mungkin segitu aja video reaction untuk hari ini. Terima kasih yang sudah mengirim karya kalian, dan aku masih menunggu karya kalian selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini jika kalian suka konten reaction seperti ini, dan see you next video.